Turki merupakan salah satu negara yang eksotis dan indah, di mana memiliki berbagai macam sejarah dan kebudayaan yang unik dan mengagumkan. Salah satunya adalah Kapadosia, sebuah tempat yang menakjubkan, memiliki sejarah masa lalu yang kaya, dengan keindahan alam yang luar biasa. Banyak wisatawan dari berbagai negara yang datang ke tempat ini tiap tahunnya. Menjadi tujuan wisata populer, karena tertarik dengan sejarah, keindahan alam, dan budayanya yang unik. Kapadosia sendiri merupakan dataran tinggi, yang terletak di tengah-tengah negara Turki, tepatnya di Anatolia Tengah. Kapadosia atau yang juga disebut dengan Chimneys of the Faroes ini, merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari formasi batu kapur yang unik, terbentuk dari erosi alami selama ribuan tahun, dan menjadi saksi bisu dari peradaban pada masa lalu. Kapadosia merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Turki. Selain memiliki keindahan landscape yang menakjubkan, tempat ini juga terdapat kota bawah tanah dan bangunan gereja yang terbuat dari batu, menambah keunikan di tempat ini. Pada awalnya, wilayah ini dikenal dengan nama Hatti, di mana pada waktu itu dihuni oleh bangsa Het, sebuah kerajaan kuno pada abad kedua sebelum Masehi. Pada masa era Bizantium, tempat ini juga menjadi tempat berlindung bagi orang Kristen yang melarikan diri dari kekuasaan pemerintahan Romawi pada masa itu. Dan, pada abad ke-6, wilayah ini berhasil direbut oleh Kekaisaran Persia dari kekuasaan bangsa Romawi, dan diberi nama Katpatuka yang berasal dari bahasa Persia, atau yang juga kita kenal sekarang sebagai Kapadosia. Nama ini sendiri memiliki arti tanah dengan kuda-kuda yang indah, karena kuda Kapadosia dikenal memiliki kekuatan dan fisik yang luar biasa, di mana selain menjadi alat transportasi utama pada masa itu, kuda Kapadosia juga dikenal keberaniannya dalam medan perang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang ke tempat ini, sehingga terbentuklah kota bawah tanah di Kapadosia, yang dikenal dengan nama Derinkuyu, yang awalnya dibangun sebagai tempat untuk berlindung dari serangan musuh. Kota bawah tanah ini memiliki luas lebih dari 400 km persegi, atau setara dengan luas kota Jakarta, dan terdiri dari 18 tingkat ke bawah, dengan kedalaman mencapai lebih dari 80 meter. Tak heran bila Derinkuyu dinobatkan menjadi kota bawah tanah terbesar dan terdalam. Derinkuyu diperkirakan mampu menampung lebih dari 20.000 orang, selain itu juga memiliki lorong-lorong sempit sebagai penghubung antar goa, yang memungkinkan penduduk kota bawah tanah untuk berpindah tempat dengan aman. Diperkirakan ada 600 pintu masuk ke kota bawah tanah ini, dan setiap pintu masuk terbuat dari batu, dengan berat lebih dari 400 kg, dan hanya bisa dibuka dari dalam. Karena bentuknya seperti labirin, para wisatawan disarankan untuk mengikuti petunjuk yang ada di dalam Derinkuyu, agar tidak tersesat. Di dalam kota bawah tanah ini, terdapat juga gereja sebagai tempat beribadah, gudang untuk menyimpan makanan, serta berbagai macam fasilitas lainnya yang cukup lengkap. Pada tahun 1985, Derinkuyu telah diakui menjadi salah satu warisan budaya UNESCO. Saat ini, Derinkuyu telah beralih fungsi menjadi museum, serta dibuka untuk umum oleh pemerintah Turki, dan menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan yang mengunjungi Kapadosia. Walaupun memiliki 18 tingkat, namun hanya 8 tingkat saja yang diperbolehkan untuk dikunjungi para wisatawan. Daya tarik utama di kota bawah tanah ini adalah bangunan-bangunan unik yang terbuat dari batu, dan juga seni lukisan pada dinding batu yang menceritakan tentang kisah-kisah dari Alkitab. Kota bawah tanah Derinkuyu menjadi saksi bisu dari sejarah peradaban kuno yang maju pada masa lampau.
Selain itu, diperkirakan masih ada lebih dari 200 kota bawah tanah yang serupa, dan berjarak tak jauh dari Derinkuyu. Tak hanya memiliki perbukitan dan kota bawah tanah yang indah, Kapadosia juga terkenal dengan lembah-lembah berbatu yang memukau. Lembah seperti Lembah Goreme, Lembah Ihlara, dan Lembah Red and Rose, menawarkan pemandangan dan keindahan tebing yang mengagumkan. Banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan para wisatawan di Kapadosia. Selain menjelajahi situs bersejarah kota bawah tanahnya yang indah, kita juga bisa melakukan tur menggunakan kuda, sambil berkeliling menikmati keindahan Kapadosia. Balon udara di Kapadosia juga menjadi salah satu daya tarik utama di tempat ini, bahkan kepopulerannya telah terkenal hingga ke penjuru dunia. Melihat keindahan pemandangan alamnya yang mempesona dengan balon udara sangat populer di kalangan wisatawan, serta akan memberikan pengalaman luar biasa dan takkan terlupakan. Biasanya, penerbangan balon udara di Kapadosia dilakukan di pagi hari, saat cuaca cenderung stabil, dan dilakukan secara bersamaan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Selama penerbangan, para penumpang dapat menikmati pemandangan spektakuler Kapadosia dari ketinggian. Kita akan melihat lembah-lembah yang mempesona, formasi batu kapur yang indah, situs-situs peninggalan sejarah, dan panorama alam yang menakjubkan. Penerbangan balon udara Kapadosia berdurasi sekitar 1 hingga 1,5 jam, tergantung pada kondisi cuaca dan rute penerbangan. Walaupun terbilang cukup mahal, namun nyatanya tetap banyak wisatawan berebut tiket, demi menaiki atraksi balon udara yang mampu menampung sekitar 20 orang ini, dan melihat pemandangan alam Anatolia yang indah dan mempesona. Bagi pecinta alam, kita juga bisa melakukan pendakian di Lembah Red and Rose, lembah dengan bebatuan berwarna kemerahan yang sangat indah. Tempat ini sangat cocok bagi wisatawan yang suka berpetualang, sambil menikmati keindahan matahari terbenam saat berada di puncak lembah. Nah sobat, itulah perjalanan kita kali ini menjelajahi pesona dan keindahan wisata impian Kapadosia di Turki. Bagaimana nih menurut pendapat kalian? Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk Sobat Batas Dunia. Jangan lupa untuk share video ini dan tulis komen di bawah. Batas Dunia pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.